Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 7B akan menyajikan presentasi yang bertemakan pertolongan pertama pada kehidupan. Di sini saya Muhammad Lutfi Al-Hakim, NPM 17060062 akan menjelaskan yaitu pengertian pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama yaitu pemberian pertolongan, perawatan atau pengobatan untuk waktu yang singkat dengan tujuan untuk mencegah maut jika bahaya sudah ada. Untuk mencegah dari bahaya cacat, untuk mencegah dari infeksi, dan untuk mencegah rasa sakit. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang bisa dilumrah disebut P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Jadi, pertolongan pertama itu dilakukan saat misalnya ada kecelakaan. Dia dilakukan saat di lapangan itu juga, di jalan itu juga, sebelum kita dibawa ke rumah sakit. Jadi pas kita lagi digotong di mobil ambulannya, itu bisa disebut dengan pertolongan pertama. Oke, selanjutnya itu saja dari saya. Saya lanjutkan untuk rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultoni. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Yang selanjutnya, tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan. Tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan adalah mencegah cedera bertambah parah, menunjang upaya penyembuhan. Sikap tenang dan tidak tergesa-gesa sangatlah penting untuk melakukan pertolongan pertama. Perhatikan si korban. Lakukan tindakan secara hati-hati. Perhatikan pernapasan si korban. Korban kecelakaan atau bahaya apapun perlu perhatian tentang pernapasan si korban. Misalnya napas tersengal-sengal, napas terganggu, atau pernapasan terhenti. Hentikan pendarahan. Apabila pendarahan tidak dihentikan, bisa saja menimbulkan kematian karena darah keluar terlalu banyak. Sekian dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Leviana, NPM 17060098. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya. Pedoman P3K yaitu menerapkan patut. Yang pertama, penolong mengamankan sendiri lebih dahulu sebelum bertindak. Yang kedua, amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. Yang ketiga, tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. Dan yang keempat, usahakan menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit atau yang berwajib, polisi atau keamanan setempat. Dan yang terakhir, tindakan pertolongan terhadap korban dalam urutan paling tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Aropuspito, MPM 111, akan melanjutkan materi selanjutnya tentang prinsip dasar pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama, pastikan Anda bukan menjadi korban berikutnya. Yang kedua, pakailah metode atau cara pertolongan yang cepat, mudah, dan efisien. Yang ketiga, biasakan membuat catatan tentang usaha-usaha pertolongan yang telah Anda lakukan, identitas korban, tempat dan waktu kejadian, dan Saya Dwi Ambarita, NPM 17060135 akan melanjutkan materi yaitu mengenai sistematika pertolongan pertama. Yang harus dilakukan untuk pertama kalinya yaitu jangan panik. Pertolongan diutamakan diberikan kepada korban yang menderita luka yang paling parah tapi masih mungkin untuk ditolong. Yang kedua, jauhkan atau hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya.
Pentingnya menjauhkan dari sumber kecelakaan adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan ulang yang akan memperberat kondisi korban. Yang ketiga, perhatikan pernapasan dan denyut jantung korban. Bila pernapasan penderita berhenti, segera kerjakan pernapasan bantuan. Yang keempat, pendarahan. Pendarahan yang keluar pembuluh darah besar dapat membawa kematian dalam waktu 3-5 menit. Untuk itu, segera bersihkan pendarahan yang keluar. Yang kelima, perhatikan tanda-tanda syok dari korban. Untuk itu, maka tenangkan korban agar korban tidak terlalu syok. Yang keenam, jangan memindahkan korban secara berburu-buru. Dan yang terakhir yaitu segera transportasikan korban ke sentral pengobatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Audina Putri Septiani, MPM 17060158. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai macam-macam kasus pertolongan pertama dan cara penanganannya. Yang pertama ada pingsan atau dikenal dengan sinkop atau kolaps, yaitu hilangnya kesadaran sementara karena otak kekurangan oksigen, lapar, terlalu banyak mengeluarkan tenaga, dehidrasi, hipogemia, anemia. Penanganannya yakni baringkan korban dalam posisi terlentang, tinggikan tungkai melebihi tinggi jantung, longgarkan pakaian yang mengikat, dan beri udara segar. Yang kedua yaitu dehidrasi, yaitu suatu keadaan di mana tubuh mengalami kekurangan cairan. Cara penanganannya yakni mengganti cairan yang hilang dan mengatasi shock, mengganti elektrolit yang lemah, mengenal dan mengatasi komplikasi yang ada, serta rutinlah minum, jangan tunggu haus. Yang ketiga yaitu asma, yaitu penyempitan atau gangguan saluran pernapasan. Cara penanganannya yaitu tenangkan korban, bawa ke tempat yang luas dan sejuk, posisikan setengah duduk, atur napas, beri oksigen. Yang keempat yaitu ada lemah jantung, yaitu nyeri jantung yang disebabkan oleh sirkulasi darah ke jantung terganggu atau terdapat kerusakan pada jantung. Penanganannya yakni tenangkan korban, istirahatkan, posisikan setengah duduk. Yang kelima ada histeria, yaitu sikap berlebih-lebihan yang dibuat atau berteriak, berguling-guling oleh korban secara kejiwaan mencari perhatian. Penanganannya yakni tenangkan korban, pisahkan dari keramaian, letakkan di tempat yang tenang. Yang ketujuh ada mimisan, yaitu pecahnya pembuluh darah di dalam lubang hidung karena suhu ekstrim, atau terlalu panas, atau terlalu dingin, atau kelelahan atau benturan. Penanganannya yakni bawa korban ke tempat yang sejuk atau nyaman, tenangkan korban, minta korban bernapas lewat mulut, bersihkan hidung luar dari darah, buka setiap 5 atau 10 menit. Jika masih keluar, ulangi tindakan pertolongan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Anjasmara, NPM 17060180. Saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang peralatan pertolongan pertama. Yang pertama ada penutup luka. Contohnya yaitu kain steril dan bantalan kasa. Yang kedua ada pembalut. Contohnya pembalut gulung atau pipa dan pembalut segitiga atau mitela. Yang ketiga ada cairan antiseptik, yaitu alkohol dengan kandungan 70% dan povidone iodine dengan kandungan 10%. Yang keempat ada cairan pencuci mata, yaitu contohnya ada bur water. Yang kelima adalah peralatan stabilisasi, contohnya bidai dan papan spinal panjang. Yang keenam ada gunting pembalut, yang ketujuh ada pinset, yang kedelapan ada senter, yang kesembilan ada kapas, yang ke-10 ada selimut, yang ke-11 ada kartu korban, yang ke-12 ada alat tulis, dan yang terakhir ada oksigen. Terima kasih.